Walaupun Vespa di sini, Piaggio dan Vespa hadir di Indonesia tahun 2011. Tapi sebenarnya kan Vespa sudah masuk di Indonesia sudah lama. Iya. Jadi kita kan, kalau Indonesia itu adalah the second largest Vespa community di dunia itu di Indonesia. Oke. Jadi kita pasti di bangga Indonesia. banget. Sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya itu tanpa tertulis ya, ada tulisannya kan satu Vespa sejuta saudara ya. Oh. Jadi itu semacam apa? Semacam. Jadi itu kayak bukan tagline yang kita buat, tapi di Indonesia itu sangat terkenal sekali. Jadi unwritten rules, unwritten story ya gitu ya mungkin ya. Kayak satu Vespa sejuta saudara. Halo Sobat Bizkom, bertemu lagi di Bizkom Podcast, tempat kita membahas topik-topik terkini dalam dunia bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Perkenalkan, saya Emilia, pengajar pada LSPR Faculty of Business. Halo, saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisniswa. Kali ini kita akan berbicara tentang tema otomotif, otomotif tentang skutik premium. Mungkin pemirsa banyak yang tahu skutik premium di Indonesia apa gitu. Nah, Mbak Emil, siapa tamu kita dalam episode sekarang ini? Tamu istimewa hari ini yaitu Mbak Ayu Hapsari, PR and Communication Manager PT Piaggio Indonesia. Atau dikenal Vespa. Ya, orang lebih kenalnya Vespa. Yang paling terkenal ya Vespa, karena Piaggio ada 4 brand ya. Betul. Ada 4 brand, ada Vespa, ada Piaggio, ada Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi. Aprilia dan Moto Guzzi. Guzzi. Oh, Guzzi. Oh, gitu. Moto Guzzi. Nggak pakai R ya, bukan motor, Moto Guzzi. Oh. Bukan Gucci, Guzzi. Oh, Guzzi. Oh. Moto Oh iya Guzzi. Namanya juga Iya. bahasanya agak. Malum saya orang USA, orang sudah asli jadi. Baik, Mbak Emil, silakan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai Piaggio Indonesia. Jadi kiprah Piaggio di Indonesia itu makin menarik, khususnya di segmen skuter premium. Jadi dengan sejarahnya begitu panjang dari tahun 2011, betul di ya. Indonesia ya. Dengan strategi bisnis yang sangat kuat, Piaggio Indonesia telah berhasil mempertahankan eksklusivitas dan daya tarik Vespa di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, kali ini kita ingin dengar-dengar lebih lanjut mengenai Piaggio Indonesia yang sangat seru. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kita evaluasi supaya ada masukan untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah hadir. Terima kasih Mbak Ayu Hapsari, terima kasih kehadirannya di Bizkom Podcast ya. Ini sebuah kehormatan buat kami Mbak bisa hadir di sini ya. Berarti sebelumnya kan episode harusnya sebelumnya ya, cuma karena kesibukan baru bisa sekarang ya. Tidak apa-apa. Baik. Ini yang paling kita tunggu. Ya, silakan. Piaggio itu sudah lama hadir di Indonesia tahun 2011. Terus apa sih yang membuat Vespa tetap ikonik dan relevan hingga sampai saat ini? Oke, mungkin sebelum kita mulai aku jelasin dulu ya. Jadi kalau di Indonesia, di Piaggio Indonesia itu ada 4 brand. Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Moto Guzzi. Nah, itu bahasa Italia ya, Moto Guzzi. Nah, yang paling penting itu adalah saat kita nyebut Piaggio itu biasanya itu sebenarnya ada brand sendiri. Jadi pada saat kita nanti diskusi mau tentang Vespa, orang tuh suka ketuker gitu ya. Iya, itu mau saya tanyakan. Motor aku Piaggio, padahal pasti lihat Vespa gitu. Jadi kita secara perusahaan namanya Piaggio Indonesia, tapi kita punya brand Piaggio, ada beberapa tipe di bawahnya, kemudian ada Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Jadi mungkin biar teman-teman, memang kita sadar sih di depan dasinya biasanya anak Vespa bilang ada logo Piaggio, tapi itu sebenarnya itu logo Piaggio Group. Jadi bukan logo Piaggio sebagai brand. Jadi mungkin jadi Piaggio itu kayak umbrella brand ya, rumahnya. Gitu ya. Kita punya rumah, di bawah rumah itu ada bersaudara, anak-anaknya banyak. Ada produk-produknya. Betul, ada Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Mungkin di Italia sendiri sebenarnya brand. Boleh dijelasin aja Mbak, biar nggak bingung. Silakan bedanya Piaggio sama Vespa bagaimana gitu. Nah, silakan. itu mungkin kita juga nanti dalam sesi ini kita juga akan jelasin sebenarnya di rumah kita tadi kita bilang rumah. Kalau di Indonesia itu rumahnya itu ada 4 bersaudara, itu sederhananya. Ada Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, dan semuanya itu ada di hidup mereka itu ada di satu tempat namanya Motoplex. Jadi sebenarnya kenapa sih kita sebut Motoplex? Karena di dalam itu dengan hanya datang satu ke Motoplex kita tuh punya banyak pilihan, bukan hanya brand tapi juga
DNA-nya beda-beda gitu ya. Piaggio itu mungkin kalau kita lihat dia itu lebih kendaraannya itu lebih teknologi gitu. Kalau mungkin yang paling terkenal dari Piaggio MP3 yang rodanya 3. Oh ya, oke. Yang paling terkenal orang tuh kalau MP3 oh ya itu Piaggio gitu ya. Yang sekarang ada Piaggio Medley juga, dia roda itu lebih besar gitu. Ada Vespa banyak variannya pasti teman-teman udah pada tahu. Ada Vespa LX, Primavera, Sprint dan lain-lain. Aprilia itu DNA-nya lebih balap. Gitu. Udah banyak lah sekarang ya. MotoGP gitu ya yang di Lombok, di Mandalika gitu. Betul. Nah itu Aprilia yang ada di situ. Jadi emang DNA-nya beda-beda. Kalau Moto Guzzi itu lebih motor-motor touring yang besar. Jadi kalau cc-nya tuh gede-gede. Harganya lebih premium ya. Memang orang yang suka jarak jauh touring, mereka lebih performance-nya lebih besar gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi setiap brand memiliki DNA-nya beda-beda. Yang 4 brand tadi sekarang udah dipasarkan di Indonesia. Sudah. Tadi Motorplex. Itu Motorplex apa Mbak itu? Jadi Motorplex itu adalah konsep rumahnya kita ya. Itu ada dealer atau apa? Dealership. Dimana kita tuh sekali datang kita bisa lihat ada Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi. Jadi kalau misalnya satu keluarga datang ke Motorplex gitu kan mungkin ada orang tua ini punya kan yang bisa naik motor kan misalnya ada bapaknya, mungkin anak ceweknya suka naik motor, mungkin ada anak cowoknya atau menantunya. Nah itu dalam sekali datang pilihannya banyak gitu sih sebenarnya. Jadi dan bukan hanya motornya dari DNA beda-beda. Jadi kalau aku anaknya racing banget itu bisa datang Aprilia. Bisa. Jadi di Motorplex itu ada semua varian yang 4 tadi. Brand kita yang 4 tadi. Nah yang paling penting bukan cuma itu tapi juga kita juga ada pengalamannya. Misalnya di situ juga ada aksesoris, merchandise, servisnya. Jadi kalau teman-teman yang 3S ya. Betul, karena itu buat kami penting sekali bahwa kan kalau punya kendaraan apapun yang paling penting adalah ada tempat buat servisnya. Jadi kita ada di 62 titik itu buat kita itu sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya kita ada brand tapi juga kita selalu berusaha untuk memperluas jaringan. Betul sekali. Tapi yang pertama kali dibawa 2011 itu Vespa ya? Yang dibawa 2011 ke Indonesia? Vespa dan Piaggio. Vespa dan Piaggio. Karena kalau nggak salah Piaggio ini lahirnya tahun 1946. Vespa di Itali. Vespa lahirnya 1946 jadi baru tanggal 23 kemarin April baru ulang tahun. Ulang tahun yang 79 ya. Nah, kenapa sih bisa membuat Vespa tuh ikonik dan relevan saat ini? Dari tahun 79 terus akhirnya di Indonesia. Dari 46 ya. Itu gimana tuh? Supaya tetap jadi ikonik. Kalau yang pasti aku rasa setiap brand itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Tapi kalau Vespa itu semua orang agree, maksudnya semua orang setuju bahwa kita itu punya history, punya warisan, punya sejarah. Jadi selalu ceritanya itu selalu seperti itu. Jadi kita semua orang tuh punya sejarah dengan Vespa, baik dari sama orang tuanya atau ada sejarah sama cucunya, tahun 70-an ya. Jadi Vespa itu selalu penuh dengan sejarah, jadi penuh dengan warisannya. Kemudian yang tapi bukan berarti kita hidup dalam masa lalu. Itu paling penting bahwa kita harus selalu sesuai dengan kondisi generasi sekarang. Jadi dia selalu relevan sama kondisi saat ini. Jadi kita selalu menyesuaikan, selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, baik itu dari teknologinya atau dari cerita-ceritanya, dari semua yang kita tampilkan dalam produk kita itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan juga sebenarnya yang membedakan itu apa sih, kenapa kita selalu orang ingat gitu ya. Apa itu, Mbak? Karena menurut aku Vespa itu adalah kendaraan yang unik. Jadi kita itu kalau anak Vespa, mungkin kalau teman-teman yang anak Vespa gitu ya, kalau ditanya sama temen kesini naik apa, misalnya kita datang ke kafe gitu sama naik motor ya, mereka nyebutnya enggak, aku naik Vespa. Jadi kayak ini ya, padahal motor kan? Betul, sama motor gitu kan, enggak, aku kesini naik Vespa. Jadi ada suatu cerita yang selalu mereka banggakan gitu bahwa aku tuh naik Vespa. Dan kemudian Vespa itu sendiri selain desainnya yang timeless, ikonik dan lain-lain, tapi juga Vespa itu sebenarnya mencerminkan dari personality. Jadi kita kalau misal teman-teman beli kendaraan kan biasanya gini ya, yang paling laku yang mana sih? Gitu ya. Kalau Vespa enggak. Jadi pasti setiap orang kalau misal kita mau pilih Vespa, akan tanya tapi Bapak sukanya warna apa? Jadi biasanya
mereka tahu apa yang mereka mau. Aku misalnya sukanya warna hitam customize gitu ya. Aku warna hitam, aku akan pilih warna hitam yang mencerminkan aku, merepresentasikan ke personality. Oke, itu. Dan setiap orang Vespanya adalah yang terbaik berdasarkan diri masing-masing. Karena kalau aku suka hitam, Bapak suka merah, pasti Bapak bilang Vespa Bapak paling keren gitu ya kan. Jadi memang ada ikatan ya, pemilik Vespa itu tidak sekedar beli motor. Bukan. Karena orang kalau Indonesia itu kan beli kendaraan yang dipikirkan resale value. Bagaimana nanti bisa dijual kembali. Tapi ini lebih ke emosional. Nah, dan lifestyle gitu. Jadi kalau naik Vespa kan baju selalu matching, helmnya, sepatunya dipikirin, jaketnya. Jadi benar-benar the whole package. Jadi bukan cuman aku naik motor dulu deh ke mana gitu ya, tapi aku mau naik Vespa nih, aku helmnya udah cakep belum, sepatu, baju dan lain-lain gitu sih. Jadi emang mereka akan mikirin dari atas sampai bawah sampai Vespa itu matching. Nah, menyambung pertanyaan Mbak Emil tadi kan memang Vespa sejak 70-an udah ada gitu ya. Tapi mulai kembali lagi ke Indonesia kan 2011 dan tetap ikonik. Nah, ketika masuk ke Indonesia, tantangan apa yang dihadapi oleh Piaggio, oleh Vespa di Indonesia? Karena kan motor-motor yang dari negeri-negeri Sakura udah banyak banget itu kan. Nah, itu gimana saat waktu hadir di Indonesia itu seperti apa? Jadi kalau motor dari negara tetangga itu ya, maksudnya banyak, aku rasa itu kan sudah lama ya. Dalam arti challenge-nya adalah gimana memiliki gimana masuk ke dalam suatu market yang sebagai premium scooter. Segmennya udah beda ya pas masuk. Segmennya sudah berbeda, dan gimana orang bukan hanya membeli ya, tapi menghargai gitu ya. Saat dia membeli itu dia harus menyukai kan, karena kita bukan cuman nih kita jual gitu, tapi nggak seperti, tapi ceritanya, kita memperkenalkan ceritanya, sejarahnya. Walaupun Vespa di sini, Piaggio dan Vespa hadir di Indonesia tahun 2011. Tapi sebenarnya kan Vespa sudah masuk di Indonesia sudah lama. Jadi kita kan, kalau Indonesia itu adalah the second largest Vespa community di dunia itu di Indonesia. Jadi kita pasti bangga banget. Betul, selain Italia dan Indonesia. Jadi memang roots akarnya tuh udah ada di generasi dari kita sebelumnya kita kalau kita ngomong APM-nya masuk ke Indonesia, tapi ceritanya itu udah lama banget ada di, mungkin kalau kita tuh di nenek kakek aku, orang tua kita gitu ya. Jadi ceritanya sudah banyak. Kemudian kita masuk sebagai APM tahun 2011. Dan yang paling penting adalah, tapi kan dengan perkembangan zaman berbeda ya, Vespa itu bentuknya lebih modern dan lain-lain. Kemudian memperkenalkan itu sebagai premium scooter, dan juga lifestyle itu yang paling penting sih. Itu yang menurut kami lebih challenge adalah gimana konsumen itu melihat sesuatu yang berbeda, bukan hanya sekedar kendaraan roda 2. Tapi lebih daripada itu gitu sebenarnya. Artinya ketika Vespa masuk ke Indonesia 2011 sebenarnya udah brandnya udah kuat ya. Karena kan dari sejarah yang penuh lama. Dengan sejarah, tapi dengan yang produknya yang berbeda. Maksudnya ditwist ya, karena kita kan berkembang, jadi mungkin desainnya berbeda sedikit sesuai dengan perkembangan. Artinya harus ada rejuvenasi karena pasar Indonesia juga beda. Dan sekarang kan pengguna Vespa itu bukan orang tua, malah anak-anak muda. Betul. Nah, itu gimana cara bisa diterima gitu? Apa strateginya gimana sih, Mbak? Sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya itu tanpa tertulis ya, ada tulisannya kan, satu Vespa sejuta saudara ya. Jadi itu semacam apa? Jadi itu kayak bukan tagline yang kita buat, tapi di Indonesia itu sangat terkenal sekali. Jadi unwritten rules, unwritten story ya gitu ya mungkin ya. Kayak satu Vespa sejuta saudara. Jadi sebenarnya dari yang kita bilang dari sejarah zaman dulu, orang tua kita ada punya Vespa dan lain-lain. Kemudian ada sekarang gitu ya. Ada culture, ada kebiasaan yang mereka itu udah bawa dari zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita antara Vespa yang dulu sama yang anak-anak muda sekarang, itu ada mereka sebutnya unwritten rules. Kalau misalnya ketemu di pinggir jalan, mereka suka klakson. Jadi walaupun kalau ada yang misalnya ada yang masalah dengan motornya, dengan Vespanya, dia akan ada bantu nggak gitu. Jadi tapi itu memang tidak tertulis. Jadi biasanya teman-teman yang lama yang ngingetin ke yang muda-muda gitu ya. Jadi memang tidak tertulis secara, karena bukan peraturan dari kita kan. Itu teman-teman Vespa yang membuat culture yang sangat indah gitu. Jadi kalau teman-teman aku yang misalnya baru naik Vespa, kemudian dia di jalanan gitu ya, terus tiba-tiba ada Vespa lain ngelakson, itu teman aku biasa gini, aku kurang apa ya? Apa ada yang salah? Nggak pakai ini, nggak pakai itu? Enggak, ternyata cuma kayak say hi gitu. Sebagai saudara. Solidaritas. Solidaritas. Nah itu mungkin yang sekarang
pengen kita ingetin lagi gitu kalau ketemu Vespa di klakson aja gitu sih. Nah sekarang gimana sih perkembangan pasar skuter premium di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menurut Piaggio? Karena kan banyak saingan dan lain-lain. Bagaimana perkembangan pasar saat ini? Kita sih melihat sebenarnya perkembangan pasar itu pasar otomotif in general itu sebenarnya meningkat ya, karena dengan masuknya banyak brand, baik itu roda 4 atau roda 2 gitu ya. Tapi menurut kami itu sangat positif gitu, karena dengan banyaknya brand-brand yang masuk baik dari otomotif itu membuat kita untuk selalu pengen maju ya. Jadi dalam arti kita selalu men-challenge diri kita apa yang kita bisa memberikan lebih daripada yang kita ada sekarang. Karena menurut aku itu adalah sebenarnya sangat normal banget kalau dapat teman-teman baru kita harus lebih outstanding gitu kan. Tapi of course kita akan kembali ke kita bahwa kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas, inovasi dari segala sisi lah ya. Betul. Itu kalau tadi menyambung yang Mbak Emil itu sudah berapa produk yang sekarang dipasarkan untuk Vespa lah Untuk Vespa kita itu sebenarnya ada banyak tipenya. Jadi ada Vespa LX, jadi yang 125 cc sekarang. Ada Primavera, Sprint, GTS juga ada variannya GTS klasik, ada GTS Super Sport, ada GTS Super Tech jadi yang 300 cc. Kemudian ada Vespa yang top of the top, namanya Vespa 946. Yang paling direspon konsumen yang positif varian mana ya? Backbone-nya. Nah itu balik lagi ceritaku yang awal bahwa kalau Vespa nih kalau misalnya kita nggak bisa bilang mana yang lebih favorit gitu ya. Gitu. Karena kalau karena aku kebetulan nggak terlalu tinggi gitu, jadi aku akan favorit aku mungkin yang LX. Karena aku nyaman bawanya. Kalau warna mungkin aku orang suka warna hitam, jadi aku pilih warna hitam. Atau mungkin aku justru sebaliknya dari warna yang aku suka. Jadi setiap orang itu beda-beda. Bahkan ada orang yang sangat suka lampu bulat, sangat suka. Jadi itu dan itu nggak bisa kayak bagusan lampu yang kotak kali, bagusan lampu itu nggak bisa. Kalau aku cuma suka lampu yang bulat, aku suka warna ini, aku mau yang ini. Itu bedanya. Jadi nggak bisa kayak mana yang paling, terus kemudian kan kita juga ada ketinggian joknya kan berbeda ya. Jadi ada yang kalau tinggi biasanya orang lebih suka yang GTS karena badan, atau aku sukanya touring, aku sukanya 300 cc. Kalau yang gede itu GTS Super Tech. 300 cc. Jadi orang tuh kebutuhannya kemana? Kayak aku cuma pakai buat ke kafe, kayaknya aku cocok deh pakai Primavera atau pakai LX udah cukup. Karena kalau 300 cc kayak aku juga nggak gitu jago gitu ya. Buat touring gitu. Sebenarnya gitu. Kebutuhan betul, personality, tinggi badan. Jadi bener-bener kita itu mempersonalize setiap orang itu sukanya apa, lalu kita memberikan pilihan. Jadi bagus ya, sangat personal. Benar. Nah, kita akan ambil jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Piaggio Indonesia. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Halo Sobat Biskom, kembali lagi dalam pembicaraan kita yang menarik. Bicara tentang industri otomotif. Masih tetap dengan tamu kita yang istimewa, Mbak Ayu Hapsari. Beliau adalah PR and Communication Manager PT Piaggio Indonesia. Jadi kita akan bicara tentang 4 brand tadi kan, ada Vespa, ada Piaggio, ada Aprilia, dan satu lagi Moto Guzzi. Itu Guzzi ya. Moto Saya masih salah tuh bilang itu. Ini bahasa Itali gitu ya. Ya. Oke Mbak, tadi Mbak sempat menyebutkan Motoplex ya. Jadi itu semacam dealer atau bagaimana Mbak? Oke, jadi Motoplex itu adalah konsep dari dealership gitu ya. Motoplex itu sendiri kita sekarang ada yang 4 brand, ada yang 2 brand. 2 brand itu Piaggio dan Vespa. Dan yang 4 brand Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Di semua Motoplex ada itu 4 brand itu? Enggak? Ada yang di beberapa titik, ada yang 2 brand, berarti ada 4 brand. Tapi secara konsep tetap Motoplex. Motoplex itu bukan cuma menjual kendaraan. Tapi juga kita kan
di Motoplex itu ada 4 brand. Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi. Jadi itu lebih, mereka itu saat masuk kita memberikan mereka banyak pilihan. Di situ juga ada service, kita juga ada genuine accessories dan merchandise. Karena buat kita penting banget untuk kita sangat menyarankan untuk teman-teman yang punya Piaggio, Vespa, Aprilia atau Moto Guzzi untuk kembali ke rumah, kita bilangnya rumah kita. Kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya di dalamnya tuh ada benefit. Kita juga bisa dicek dengan teknologi yang kita miliki gitu ya. Itu bisa cek di rumah kita gitu di Motoplex. Selain itu kita juga sebenarnya selalu membuat acara di rumah kita bersama teman-teman otomotif, komunitas. Jadi kita pengen tempat itu menjadi tempat berkumpul. Jadi kalau kita bilang kita sekarang ada 62 Motoplex di Indonesia. Sehingga kita berharap teman-teman yang touring nih dari Medan gitu, kita ada rumah. Jadi kita selalu bilang kita tuh punya rumah. Karena penting, karena teman-teman yang suka naik motor atau naik Vespa atau naik Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio, mereka tuh suka touring sama teman-teman. Jadi kita bilang di mana-mana ada rumah kalian. Jadi kalau ada, jadi boleh langsung mampir boleh mampir, Jadi betul. base camp gitu ya. Itu penting banget karena rumah kita nyaman, alhamdulillah. Jadi rumah kita sangat nyaman, bisa cek mesin. Namanya juga kendaraan ya, kalau misalnya ada apa-apa kita bantu cek. Kita ada di Medan, ada di Makassar, ada di mana-mana, ada di Bali, ada di Jawa semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman riding atau touring dari satu kota ke kota lain, kita tuh punya rumah di mana-mana. Berarti ada tempat kayak cafe gitu atau gimana buat nongkrong atau gimana? Yang pasti mereka bisa memastikan untuk ngecek mesin. Kalau touring kan yang paling penting adalah keselamatan, betul. Atau misalnya ada apa-apa, atau misalnya aku mau ganti baju lupa bawa baju, kita bisa beli juga ada merchandise-nya. Kita mampir kapan-kapan ke boleh main. Ada di sini banyak banget, ada di SCBD, ada di Ampera. Terjauh di mana Mbak? Terjauh itu kita sebenarnya ada di banyak, hampir mengcover Timur yang paling jauh. Timur di, aku nggak hafal ya, tapi ada di Makassar, ada di Medan, ada di Sulawesi. Udah ada 62 ya, udah ada di Mataram juga ada. Ada juga. Di Bali, di Mataram, di Lombok itu ada. Kalau di Pulau Jawa pasti ada ya semuanya. Motoplex itu rekanan Piaggio atau punya Piaggio sendiri? Rekanan. Oh rekanan, oke, sama seperti yang lain. Tapi kita pastikan bahwa mereka itu memberikan pelayanan terbaik gitu, karena kita kan mereka kan tidak terpisah dari kita. Jadi mereka adalah bagian dari keluarga kami kan sebenarnya, maksudnya dealer ini. Dan gitu. pasti ada standarisasinya. Betul sekali, betul. Jadi kalau bahasa sederhananya kan, kalau bahasa sulitnya kan, jadi kita tuh memastikan bahwa kita tidak hanya menjual motor gitu ya, tidak hanya menjual brand, tapi juga kita memastikan mereka itu punya tempat untuk service. Kalau itu servisnya, after salesnya, partsnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang beli itu ternyata, aduh aku kok nggak ada ya, tinggal pesan kok. Kalau misalnya tidak ada, tinggal pesan. Kalau misalnya aku suka vestnya, t-shirtnya ada juga. Atau mau tambahin aksesoris sama merchandise, mau beli fly screen atau mau ganti pelek apa segala macam itu juga ada. Jadi semuanya di situ, bahkan cerita-cerita dan DNA dari setiap brand yang berbeda pun ada cerita di Motoplex. Menarik. Jadi bukan hanya sekedar jualan motor, itu yang paling penting. Iya, ada after sale service-nya. Nah, bagaimana Piaggio Indonesia melihat persaingan nih dari brand-brand skuter premium yang ada di Indonesia? Bagaimana melihat persaingan tersebut? Kita sebenarnya sangat senang ya, maksud tunggu ada di sini, pastinya dengan brand-brand lain ya. Karena menurut kita persaingannya sangat sehat, sangat positif gitu, bahwa at the end of the day kan kita sama-sama, kalau kita ngomongin roda 2 atau motor gitu ya, kan kita bersama di jalan. Jadi buat kita saling menghargai lah ya gitu, sama di jalan. Dan menurut kami tuh brand-brand yang ada di Indonesia ini sudah mulai premium gitu ya. Karena market premium semakin meningkat. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih, lagi tren sekarang. Apakah juga Piaggio meluncurkan motor listriknya di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya teknologi elektrifikasi itu sudah di Piaggio Group, sudah di Piaggio itu sejak tahun 2019 sana. Kami sudah memiliki, sebenarnya sudah di launching udah beberapa tahun lalu, aku lupa orang 2 tahun lalu, namanya Vespa Elettrica. Tapi memang ada juga di brand lain yang mungkin tidak ada di sini gitu. Brand kami ya, maksudnya brand secara grup. Jadi kami memang sudah memiliki itu gitu. Dan itu karena memang salah satu perkembangan tren pasar yang ada di Indonesia ya. Oke, berikutnya ada rencana nggak menghadirkan model-model baru, dan apa sih strateginya buat anak muda nih yang zaman sekarang sukanya yang seperti apa personalitasnya, dan juga banyak persaingan, apa kira-kira strateginya nih? Ada model-model baru kah? Oke, jadi
kalau model baru pasti kita akan selalu ada ya, karena kita selalu pengen berinovasi, selalu pengen ada sesuatu yang baru, apalagi anak muda sekarang kan pengen selalu yang baru gitu. Nah kami tuh sebenarnya bukan cuman sebuah brand otomotif, kita lebih daripada sebuah otomotif, kita lebih ke otomotif dan lifestyle. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman lihat gitu ya, kita juga punya fashion brandnya, ada Vespa, ada bajunya, ada jaketnya gitu ya. Kita juga ada kemarin kita baru ada pameran juga untuk baju-bajunya. Kita ngomongnya kita nyebutnya adalah Vespa by the beach, ada Vespa by the mountain gitu. Jadi sebenarnya Vespa itu bukan hanya kendaraan tapi lebih daripada itu. Jadi ada fashionnya, ada lifestyle-nya gitu. Jadi kalau apa yang mau hadir yang baru udah pasti nanti ada, tinggal ditunggu. Karena aku belum bisa sebut di sini. Ditunggu ya. Pasti ada. Follow media sosialnya. Apa betul. media sosialnya? Vespa Indonesia. Vespa Indonesia. Ya. Oke. Tinggal dicari, pasti adalah paling atas. Ya. Iya. Nah, kalau biasanya kan perusahaan tuh punya visi ke depan gitu kan. Apalagi kan kalau boleh dibilang Piaggio kembali ke Indonesia kan boleh dibilang tanda kutip masih baru ya, 2011. Betul. Nah, kira-kira ke depan akan seperti 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa? Karena kan pabrik sudah dibuat di Indonesia ya. Betul. Berarti kan udah semakin serius. Nah, rencananya bagaimana lagi ke depan nih di 5 sampai 10 tahun ke depan? Itu yang paling penting adalah we're not just a product, not just kita bilang motor aja gitu ya, tapi kita mau the whole lifestyle ada di kita. Jadi kalau orang-orang itu selalu ingat sama kita selain heritage-nya atau history-nya, tapi kalau bersama brand kita Piaggio, Vespa, April, Moto Guzzi itu akan membawa kalian lebih daripada hanya naik motor. Betul. Gitu. Jadi lifestyle-nya, bahwa lifestyle tuh bukan hanya bajunya ya, tapi pertemanannya akan semakin luas gitu dengan teman-teman yang memiliki kesukaan yang sama. Jadi kalau aku bilang sukaan sama apa, misalnya kalau Vespa anaknya sukanya ngopi-ngopi, ketemu teman-teman kan di tempat coffee shop gitu, karena dari situ Vespa tuh ada obrolan. Tapi kalau teman-teman yang sukanya Aprilia, kan sukanya ngomonginnya balap, MotoGP, mungkin anak Vespa nggak ngerti gitu ya. Nah itu kalau ketemu teman-temannya mereka bisa ngobrol. Jadi maksudnya apapun yang kalian suka, kita akan selalu memberikan yang terbaik itu dari semua kesukaan yang berbeda-beda. Dari Piaggio, Vespa, April, Moto Guzzi. Kalau suka touring, anak Moto Guzzi, Moto Guzzi itu umurnya lebih dari 100 tahun loh. Mungkin belum terlalu kedengeran di sini, tapi kita bukan cuma kayak baru lahir. Moto Guzzi secara brand lebih tua dari Vespa. Gitu. Tapi dari dulu mah satu grup sama Vespa. Satu grup sama Piaggio ya. Piaggio ya. Piaggio. Artinya semua produk yang merek 4 itu akan terus dibawakan di Indonesia dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, karena segmennya memang berbeda. Betul. Gitu ya. Dan itu dia, maksudnya mungkin kalau teman-teman yang baru dengar apa sih Moto Guzzi, kayak nggak kedengeran. Kita umurnya udah lebih dari 100 tahun. Jadi maksudnya kita benar-benar serius gitu ya, dalam arti baik itu teknologinya, baik itu inovasinya, baik itu lifestyle-nya, apapun yang kita lakukan bukan cuma baru kemarin. Jadi kita memang sebenarnya kalau di Italia sendiri sudah lama. Historinya panjang. Baik Vespa, Piaggio kan berarti berarti historinya sangat panjang. Jadi semua 4 brand itu ada filosofinya, ada story-nya. Jadi bukan sekedar motor, ada dan karakternya. Beda-beda. Jadi orang-orang tuh bisa memilih, setiap orang karakternya beda-beda kan. Bisa pilih tadi. Mbak Emil karakter yang mana Mbak Emil? Suka yang orang-orang cerah. Vespa ya kalau gitu. Betul. Nah aku mau tanya nih, bagaimana sih Piaggio Indonesia menyatakan bahwa bagaimana peran dari komunitas itu sendiri? Betapa pentingnya peran komunitas bagi Piaggio Indonesia? Buat kami komunitas itu seperti keluarga ya. Jadi dalam arti kita sayang banget sama komunitas kita gitu ya. Memang walaupun tidak ada nih di bawah komunitas itu, tidak ada yang mana yang lebih komunitas yang A, mana yang B gitu ya. Tapi kita tuh kan bangga banget. Aku rasa semua teman-teman komunitas tuh bangga banget bahwa kita ada the second largest Vespa community. Jadi bukan cuman besarnya aja tapi rasa kekeluargaan. Karena kita beberapa tahun yang lalu, aku lupa tahun berapa ya, kita ada Vespa World Day kan di Bali. Kalau mungkin pernah dengar gitu ya. Itu semua orang kan kumpul di situ, nunjukin bahwa memang Indonesia itu adalah bagian yang paling penting gitu. Itu kan dibuat oleh teman-teman komunitas Vespa World Day itu sendiri. Jadi buat kami sangat menghargai, sangat menyayangi mereka gitu, dan menurut kami tanpa mereka ya kita nggak seru gitu ya. Bagian dari keluarga besar Piaggio ya. Betul. Jadi komunitas bukan hanya Vespa ya, karena juga ada komunitas Moto Guzzi namanya The Clan. Jadi punya namanya The Clan Moto Guzzi, ada
komunitas Aprilia. Aprilia sekarang, mereka nyebutnya komunitas ada SRGT, banyak. Jadi sebenarnya banyak itu kayak Vespa. Piaggio juga ada juga. Piaggio juga ada, Vespa juga ada. Jadi setiap brand juga punya komunitas. Nah, tapi kan bener-bener senang ya, karena kan kalau Indonesia senangnya kumpul-kumpul gitu. Dan aktivitas komunitasnya apa aja? Tadi selain ada Vespa World Day, kemudian apa kira-kira ada bulanan atau tahunan? Nah, sebenarnya kalau komunitas itu di manage oleh komunitas sendiri. Ada lagi. Betul, kita support mereka 100%. Support aja. Kita support mereka 100%. Tapi kita nggak bisa tuh kayak misalnya harus begini harus gitu. Enggak, karena Iya betul. Sekarang setiap komunitas tuh punya kesukaan masing-masing. Ada yang sukanya main golf gitu ya, ada yang sukanya olahraga atau apa segala macam. Nah, mereka yang ini atau bisa sukanya ngopi, sukanya belanja, sukanya apa. Piaggio Indonesia support mereka, semua aja dari 4 brand tadi ya. Punya kesukaan masing-masing dan kita support gitu sih. Menarik Mbak Emil ya. Betul, yang suka balap kan ke Mandalika gitu kan. Iya. Nah, tanpa terasa waktunya sudah sangat terbatas ya. Kita udah banyak sih pertanyaan tapi ya banyak waktunya ya. Tapi off-air. Benar. Nah, boleh berikan closing statement kepada Sobat Biskom hari ini. Oke, buat teman-teman kalau misalnya belum pernah main ke Motoplex, main ke Motoplex. Di situ ada 4 brand kita, ada Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi, dan teman-teman bisa pilih sukanya yang mana. Dan mungkin di situ teman-teman juga bisa kumpul sama teman-teman para pencinta motor, baik itu skuter ataupun kita kalau yang motor besar nyebutnya motorbike. Motor besar, CC besar ya, CC-nya besar. Motorbike itu bisa kumpul di sana dan bisa touring bareng. Kita ada acara namanya Motoplex in Action atau disebutnya Motion. Biasanya tiap weekend itu kumpul di Motoplex. Di berbagai Motoplex Indonesia gantian gitu ya. Nah, bisa ikut ke situ. Kita juga ada acara-acara kalau misalnya teman-teman suka nonton bareng MotoGP atau apa. Jadi kita sebenarnya dari situ kita banyak banget ketemu temen. Kemudian kita bisa sharing session. Baiklah, terima kasih. Mbak Mayu atas hari ini. Sama. Saya Emilia pamit undur diri dan saya Dede Suryadi. Terima kasih sudah mudah menonton Biskom Podcast. Jangan lupa untuk share, komen, like dan subscribe channel SWA Mediain. Terima kasih. Salam Biskom. Sampai jumpa. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SWA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.